Kenalkan, nama saya Mila Katifi Berbangun dari kelas 11A21, mata kuliah Pendidikan PKN kelas tinggi NPM 191501100091 dengan mata kuliah Pendidikan PKN kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus dan RPP yang telah saya buat dengan tema pengalamanku di sekolah dan rumahku dalam kelas 2 semester 2 di sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan santun terhadap siswa atau guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mendengar kegiatan-kegiatan atau benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar yaitu menerima hubungan tentang nilai-nilai Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dan dalam lambang negara Garuda Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan hubungan dengan membuat gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila yang telah dibuat. Yang ketiga, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulisan dan lisan dengan membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang keempat, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong menolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam sesama manusia. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, menunjukkan contoh di sekolah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, sila kedua Pancasila, dan sila ketiga Pancasila. Menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Menerangkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya, seperti minta tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia, terutama antara siswa dengan temannya. Memperhatikan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Menemukan contoh ungkapan minta tolong sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdapat pada teks percakapan. Selanjutnya, menjelaskan makna ungkapan minta tolong yang ditemukan dari teks percakapan dengan menggunakan bahasa sendiri dan santun, agar siswa dapat bercerita kepada temannya melalui bahasa yang logis, menggunakan bahasa yang baik agar tidak terjadi perkelahian. Membaca indah puisi anak tentang lingkungan dengan lafal dan intonasi yang jelas, dan mengoreksi kesalahan pembacaan puisi anak tentang lingkungan dan ekspresi yang diungkapkan berdasarkan puisi yang telah dibuatnya. Pendidikan penguatan karakter itu terdiri dari religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dalam penilaiannya, terdapat sikap seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya. Sumber belajarnya dapat diambil dari buku siswa, buku guru, aplikasi media sosial, internet, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran PKN, dapat dibagikan juga mata pelajaran yang umum dipakai siswa dalam belajar mengajar di dalam kelas, yaitu seperti bahasa Indonesia. Yang pertama, kompetensi dasarnya, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia yang santun, membacakan teks puisi anak
tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal yang jelas. Yang kedua, mata pelajaran matematika, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, seni budaya dan prakarya, mengenai gerak dan keseharian dan dalam tari, siswa harus mampu bagaimana meragakan gerak, keseharian dan dalam seni tari, seni musik, maupun seni yang lainnya. Yang selanjutnya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Siswa harus mampu memahami variasi berbagai pola gerak dominan yang bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolak putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Memperhatikan variasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan putaran, dan sebagainya. Selanjutnya dalam mata pelajaran PKN, kompetensi dasarnya menerima sikap sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah dan di sekolah. Menerima aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah dan di sekolah dalam mengidentifikasi hubungan antara siswa dengan teman lainnya. Dalam kegiatan belajar dalam mata pelajaran PKN, kegiatan belajar seperti menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dan sila kelima Pancasila. Yang kedua, menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat dan sila kelima Pancasila di rumah. Yang ketiga, membaca indah puisi anak tentang alam dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dalam mata pelajaran matematika, terdapat indikator yang menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan siswa harus mampu menjelaskan pengertian panjang, jarak, berat, dan waktu agar siswa lebih memahami dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya, di sini juga ada indikator, yaitu yang pertama, mengetahui bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan dengan baik. Yang kedua, menjelaskan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan dengan baik dan membuat karya hiasan dari bahan buatan yang bersumber dari alam sekitar kita dan mendemonstrasikan hasil karya hiasan dengan benar dan mengetahui variasi berbagai pola atau jenis dalam seni budaya dan prakarya dengan materi pembelajaran yaitu karya hiasan dari bahan buatan dan ciri-ciri karya hiasan dari bentuk bahan buatan agar siswa lebih mudah dalam membuat karya hiasan dengan baik dan harus memperoleh informasi dari guru bidang studinya agar lebih mudah dalam mengerjakan karya hiasan bahan buatan ini. Alokasi waktu tergantung terhadap guru mata pelajaran masing-masing. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah Microsoft Word. Bahan ajar yang saya gunakan adalah media cetak seperti buku dan sebagainya. Siswa juga harus mengetahui apa itu bunyi sila pertama sampai sila kelima. Di sini terdapat kompetensi dasarnya, hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dan dalam lambang negara Garuda Indonesia, dan siswa juga harus mampu menjelaskan apa itu bunyi sila pertama sampai sila kelima dan menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Dengan indikator sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari harus dikatakan dengan benar dan baik. Menerapkan sikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan lambang negara Garuda Pancasila.
dan juga memahami perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama sampai sila kelima. Siswa juga harus menjelaskan contoh perilaku di rumah yang baik dan benar agar temannya dapat meniru perilaku yang baik dan benar dalam kelas 2 SD dalam semester 2. Di sini kegiatan pembelajarannya dapat memperhatikan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Penilaiannya terdapat dalam tes tertulis atau menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf dan menemukan contoh ungkapan permintaan minta maaf dengan menggunakan bahasa dan makna yang baik dan benar agar orang lain tidak mudah tersinggung. Terima kasih.